mati listrik. Nah, ini. Sekarang tiap hari hujan besar nih. Oh ya, Mm-mm. tunggu saya mau. Oke, kalau kayak gini bisa kelihatan Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya. Bisa. Jadi kelihatan. ya kita kembali kelihatan. lagi. 今天是第15课 pelajaran ke-15. Tapi kita tetap mengambil dari yang pelajaran ke-15, tapi kita tetap mengikuti yang dari pertama kali kita kerjakan, mengulang dari lesson 1 dan 2, 第一和第二课。我叫杨小锦，这是我的名字, ini nama saya Yang Xiaojin. Saya memang lahirnya masih dengan nama Xiaojin. Dan sesudah dapat warga negara Indonesia, saya ganti nama jadi Riyadna. Jadi makanya kalau kayak teman-teman BPPT yang lama, banyak yang manggil saya Ocin. Ya Pak Wendy masih tahu ya Pak ya? Ocin, karena si Ocin, Xiaojin. Ya, Xiaojin. Jadi kalau misalnya seperti itu, ini adalah 我叫杨小锦。 Ya, Yang adalah, jadi marga saya adalah Yang, keluarga saya adalah Yang. Jadi di sini ini adalah Yang Xiaojin di sini nama keluarga saya. 我姓杨。我叫itu nama saya ya? 我叫 saya dipanggil atau nama saya jadinya. Karena saya dipanggil, Jiao itu panggil Pak sebenarnya. Oh, Jiao itu panggil. Ya, jadi karena ini adalah berarti nama saya adalah Yang Xiaojin. Ya, 我叫 Yang Xiaojin. Nah, karena Yang adalah nama keluarga, maka di sini adalah konteksnya jadi 我是杨老师. Yang 老师, guru Yang. Iya, Lao Sư. Yang 老师. Jadi, 因为我姓杨, karena nama keluarga saya adalah Yang, jadi dan saya di sini ya ini sing, cuman kita aja dipanggilnya Yang 老师. Oke. Ya. Dan kalau misalnya ini, jadi bisa juga kayak Pak Wendy, 我叫 Wendy. Jadi 我叫 Wendy. Dan karena itu kita bisa pakai kalimat ini, yaitu ya 我叫 namanya Yang Xiaojin atau yang ini Yang 老师. Oke, dan ini adalah beberapa greeting maksudnya greeting yang sederhana, simple greetings. 下午好. 下午好. 下午 itu sore, berarti udah lewat tengah hari. Itu kan pas nun. Jadi 下午好. 早上好. siang ya. 早上好, selamat pagi. Pagi sama pagi itu. 下午好 artinya apa? 下午 sore, siang, sore. Selamat sore. Setelah siang, selamat sore. 下午好. 下午好. Kalau tadi pagi kita bilangnya 早上好. Nah, nanti malam? 晚上好. 晚上好. Jadi 早上好. 晚上好. Tengah-tengah ya 下午好. Oke. Terus tapi kalau misalnya itu di Asia Tenggara, khusus untuk kayak kita yang keturunan Cina itu kita udah lebih ke plesetan lah, yang bahasa Betawinya ya, saya apa ya, slang. Jadi mereka nggak pakai 早上好, mereka cuma 早安. An itu damai. Jadi 早安. Terus itu 晚安. Jadi kalau kita di keluarga kita jarang pakai, kayak saya di keluarga saya jarang pakai 晚上好 karena kita nggak mau formal, kita hanya 晚安. Kalau kayak pagi, selamat pagi, kita kalau misalnya kayak di settingnya dari Tiongkok sana, mereka masih ngomongnya 早上好. Kalau kita di Asia Tenggara rata-rata 早安. 早安, selamat pagi. Ntar malam kalau itu saya coba 早安. 早安, 晚安. Malam. 晚安 selamat.
Selamat malam. Malam. Ya. Jadi Malam. kalau kayak biar kalau misalnya itu juga jadinya ini dipakai hanya untuk secara informal di Asia Tenggara, di mana kita masih banyak yang pakai bahasa prokem-nya lah gitu, bahasa apa seadanya. Sementara kalau misalnya di Tiongkok sana kan bahasanya lebih formal. Jadi mereka di sana Cao Sang Hao, Wan Sang Hao. Sementara kalau kita di Asia Tenggara, Cao An, Wan An. Lebih apa sih? Lebih singkat dan lebih mudah. Ya, kalau restoran pagi sore, Zauan. Cawan. Habis itu kayak restoran itu tawan. Takwan. Nah. Oh iya, tawan, benar. Apa tawan artinya? Tawan itu dia mangkok besar, Pak. Oh, mangkok besar. Mangkok besar. Cawan, Big. cawan. Itu big. Makanya kalau itu besar kan, Pak. Makanya kalau bisa itu kalau di film-film biasanya ada take, tacie. Take, tacie. Karena itu adalah abang pertama, kakak pertama. Abang pertama kan, kalau itu take. Tak itu, tak ya. Tak besar. Oh, pantas Pak, kota suka dipanggil tak lause. Tak Guru besar. take. Guru besar. Jadi ini adalah yang simple lah. Jadi kita cuma Cao Sang Hao. Tapi karena kita adalah pelajarannya di sore hari, kita Xiao Hao. Xiao Hao. Xiao Hao. Oke, nah berikutnya kita lihat kalau misalnya itu adalah Chinese character. Chinese character itu simbolis. Jadi di sini kita bisa lihat ada 3 sebagai contoh. Ini artinya apa? Nah, bingung juga kan? Saya juga bingung. Tapi kita coba mundur ke masa sebelum mereka bikin jadi karakter yang dicetak. Masa sebelum cetak itu mereka tulis tangan dan seperti ini. Udah kelihatan bentuknya belum? Kapal. Karena mereka adalah simbolis, adalah gambar piktorial. Kapal apa? Kuda, ma. Nah, ma, kuda. Yang pertama adalah ma, kuda. Yang kedua kira-kira apa, Pak? Ma juga, tapi yang ibu. Yang kedua bukan. Coba Apa? lihat di kira-kira gambarnya itu. Gambar apa ya? Burung. Mendekati, tapi itu ada bawahnya itu apa, Pak? Angsa. Mirip ya. Ikan. Oke. Ikan. Oh, ikan tuh. Ikan. Nah juga jadi, ya. Ikan. Ya, jadi yang itu adalah ikan. Terus kalau yang paling bawah apa? Mobil. Roda. Roda, ada roda. Terus apa berarti? Motor. Kereta, ya motor. Kendaraan kan? Ya. Jadi yang ini yang paling atas itu adalah kita, karena ini adalah aslinya gambarnya. Jadi yang pertama adalah ma, kuda. Yang kedua adalah ikan. Yang terakhir adalah ce, kereta atau mobil. Nah. Kuda, ikan, kereta. Ya. Jadi kalau kenapa, Pak? Perubahannya jauh dari aslinya. Aslinya lebih gampang ditebak aslinya. Oh iya, karena lama-lama kan capek, Pak, gambarnya, nulisnya susah. Ya akhirnya dibikin standar. Kelamaan ya. Apalagi kalau enggak mau baca korannya susah, Pak. Iya. Jadi penyederhanaan juga ya. Iya, jadi jadi mereka memang adalah piktorial karakternya. Sehingga memang itu yang bikin bahasa Mandarin itu susah. Kita kira-kira perlu karakter sekitar 1.500 sebelum kita bisa baca koran. Ya ampun. Ya. Jadi kalau misalnya kayak saya, kemampuannya saya hanya sekitar 500-an kata, nggak nyampe lah Bu untuk bisa baca koran. Jadi saya cuma bisa menebak-nebak aja bahwa ini headline-nya ini. Berarti nggak bisa baca buku cerita juga ya? Belum. Tapi kalau buku cerita anak-anak masih bisa. Karena kan vocab-nya kan terbatas. Ya. Jadi anggap aja kita anak-anak. Saya lebih anak-anak lah, saya sendiri juga nggak mampu kan Bu. Tapi kita belajar sama-sama makanya. Saya setiap kali mau pelajaran, saya harus belajar dulu. Iyalah lupa kalau enggak. Ya, karena ini lausinya tanpa pengalaman.
Apalagi di rumah bahasa Inggris ya. Ya, dan juga udah nggak terlalu dari saya cuman dulu waktu kecilnya aja belajar waktu masih bapak saya masih galak. Habis itu bapak saya berkurang galaknya, saya juga udah males. Semua orang tua kan gitu kan, anak-anak waktu kecilnya galak gitu. Begitu udah gede ya udahlah. Oke, jadi adalah Chinese character sekitar ini kita coba lihat beberapa yang ada. Yang ini Chinese karakternya bervariasi yang lain. Aslinya dari mana sebelum ini? Nah, kira-kira kalau kayak gini udah ketebak belum? Jauh amat bedanya. Udah ketebak belum huruf apa? Paling bawah kembar itu artinya. Ah, bukan, tapi mirip. Mirip. Kembar. Pintu gerbang bukannya? Pintu. Iya, Pintu. pintu. Pintu Iya. gerbang. Iya. Ah, pinter banget nih Pak Terus Pocong. udah gitu yang lain? Yang atas matahari, bulan, pohon, gunung, burung. Terus ini? Terus yang bawahnya apa ya? Ini? Rumput. Ini ya, ini kayak Tanah. rumput, ya. Jadi kalau yang tadi Pak Koco bisa nebak di pintu kan? Iya. Nah, jadi kalau itu kalau misalnya itu kita lihat seperti ini sebenarnya. Ya. Jadi Oh. apa yang bulan benar pohon, yang ini adalah gunung, sun, terus itu ini shui, air. Karena dari sungai. Jadi mereka pertama gambarnya adalah sungai. Terus yang ini adalah tempat kita bertanam padi, nanam-nanam lah, lahan untuk diolah. Jadi makanya sekarang juga hanya bersifat kotak aja kayak gini. Jauh ya. Ya, karena ini kan kotak-kotak gitu kan. COVID lah ya. Nah, terus kayak Pak Koco betul gerbang karena pintu dia ada yang seperti itu bentuknya door pintu Iya. Priyatna. Ya, Ibu. Ini sebenarnya Priyatna, ya, Ibu. katanya ini penyederhanaan, tapi malah menjadi rumit. Contohnya moon. Moon kan sebetulnya gampang, tapi kok jadinya rumit banget terakhirnya. Kayak pisang ya. Karena ini kan gambar kan susah Bu, gambar begini kita itu. Jadi akhirnya mereka nulisnya seperti ini. Seperti pisang gitu loh Mbak. Nah. Ya, jadi iya, jadi memang betul sih. Jadi kalau misalnya itu mereka semuanya bersifat seperti ini dan ini adalah evolusi dari karakternya dari pohon terus dia bertangkai akhirnya jadi su pohon. Ya, jadi kalau ini re ye su san. Kalau gunung kebayang nggak kalau kayak gini? Enggak. Nggak kebayang. Ya, kalau air juga dia memang karena garis-garis begini, mungkin kalau misalnya menulis susah sih ya Bu ya. Kalau misalnya itu kita harus begini, miring-miring begini. Kadang dapat, kadang nggak dapat. Oke, jadi ini kayak lambang partai air itu yang nomor 3 itu. Oh. Lambang partai iya mau kampanye. Jadi ini adalah contoh yang memang adalah evolusi dari karakter Cina yang memang dari zaman dahulu kala mereka dalam menulis tapi dalam evolusi waktu mereka menjadi lebih karena semuanya itu jadi lebih kotak-kotak Bu di bagian akhir. Karena udah masuk ke bagian cetak untuk biar bisa ditulis dengan mesin cetak bukan dengan tradisi lagi. Iya, karena mencetak ya mungkin juga jadi dia bentuknya gitu-gitu terbatas gitu benar. Iya. Jadi kalau di suaranya lebih capek lagi kayaknya Pak Wendy. Dan juga mereka main kaligrafi kan Pak. Jadi kalau misalnya kayak gini kan ini ada stroke-nya nggak boleh itu. Kalau saya waktu kecil ini ya, saya main begini aja terus baru gini, dimarahin saya. Karena dia bilang nggak bisa isi kalau udah ditutup.
Oh, ya. Jadi kalau misalnya itu harus satu dulu, habis itu baru ini isi, baru tutup. Tutup. Itu Jadi termasuk nutup rezeki itu ya kalau tutup duluan ya. Nutup cuan. jadi kalau penulisan juga semua ada step-stepnya, nggak boleh ini. Jadi kayak ini harus ini. Jadi nggak bisa kita maunya seperti apa, pokoknya bentuknya kayak gitulah gitu, yang misalnya kayak sederhana seperti ini aja atau inilah. Ini yang feel. Kita juga harus begini, ini ke sini baru kita tutup. Ya, ya. Meskipun kalau kita lihat aja kan gampang gini aja udah gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi nggak boleh kalau gitu nulisan. Jadi ini juga karena memang mereka berkaligrafi dan menggunakan brush kuas menulisannya. Ya, ya, ya. Ya. Jadi ini adalah pengantar untuk karakter Chinese, dan ini adalah yang satu lagi kita bisa melihat bahwa mereka itu terdiri dari kombinasi. Sekarang yang tadi kan sederhana, karakter-karakter air, karakter-karakter dari lukisan. Nah, yang sekarang kita lihat kombinasi how. How itu baik ya Papa ya Ibu ya. How itu artinya baik. Makanya ke ni hao. Nah, terus itu adalah greetings untuk selamat ya gitu. Terus cao an, cao sang hao. Berarti paginya selamat gitu. Jadi lebih mirip ke bahasa Indonesianya kata selamat. Nah, ini kenapa? Ini terdiri dari dua karakter sebenarnya. Terdiri dari dua karakter, yaitu yang pertama adalah ni, perempuan. Ni. Terus sama ce. Ce itu adalah anak. Ce. Anak. Nah, ini kenapa? Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi ni sama ce jadinya jadi hao. Karena sesuatu yang baik kalau ada ibu dengan anak. Bahagia gitu. Ya, tapi jadi nggak boleh di dua kali kan, misalnya how gitu nggak boleh ya? Kita jarang pakai. Kalau orang kalau di plesetan kita di Asia Tenggara, how itu jadi kayak nggak gitu bagus kan. Jadi kalau kayak kita bilang pintar jadi pintar-pintar, itu biasanya pintar-pintar itu udah nggak bagus kan Pak. Tapi itu adalah pengaruh Asia Tenggara kita. Tapi kalau misalnya kayak Bapak lihat orang di Tiongkok sana, mereka kalau how saking menekankan bahwa baik gitu. Nggak ada konotasi nggak baiknya sih. Iya, iya. Cuma kalau kita di Asia Tenggara karena kita banyak pintar, ya how, jadi how. Ya. Jadi udah lebih ke bahasa Melayu campur lah. Nah, jadi di sini adalah kata how itu sebenarnya adalah kombinasi dari dua karakter pada aslinya, pada awalnya. Nah, yang karakter ni zhi. Nah, zhi. Jadi zhi itu di sini kalau yang ini adalah pertama adalah gambar ini, kemudian dibuat jadi seperti ini, dan terakhir adalah jadinya jadi seperti ini dan seperti itu. Jadi adalah satu kata how. Jadi sebetulnya jadi kesannya jelimet gitu ya Mbak? Ya, kesannya ngejelimet, dan kita kalau baca juga jadi yang kapan bacanya ini, kapan bacanya itu. Ya, oke. Nah, kita berikutnya ini kata karakter I. Nah, kita sekarang bahasa Mandarin itu ada dua jenis. Kita ada lihat yang simplified sama yang tradisional. Yang tradisional itu masih dipakai di Taiwan dan Hong Kong. Tapi kalau yang bahasa Mandarin yang Tiongkok itu semua sudah simplified, yang sudah disederhanakan. Karena mereka mau mengurangi stroke-nya. Yang titik-titiknya itu garisnya jadi lebih berkurang. Tapi dalam hal ini banyak yang artinya berubah. Bukan artinya berubah. Nilainya itu kata orang kurang lagi karena ini I itu ya sebenarnya adalah cinta. Nah, kalau di tradisional kita bisa lihat bahwa ini ada komponen hatinya. Jadi ini adalah komponen pertama adalah ininya, ada komponen ininya. Terus begitu ada komponen ada atap. Nah, yang ini adalah hati. Apa yang kita? Ini adalah hati, seperti hatinya seseorang ya.
jantung. Hmm. Jadi ini adalah ai adalah cinta. Tapi Oh, kalau ini. begitu mereka sekarang disederhanakan jadi seperti ini, itu hatinya hilang. Hmm. Hatinya sudah tidak tertulis lagi. Jadi selama evolusinya itu dan sekarang kan maksudnya kalau yang di tradisional itu masih hanya dipakai di mana? Hanya dipakai di Taiwan. Sementara di daerah Tiongkoknya sudah nggak pakai lagi, mereka semua pakai simplified. Tapi kalau kita lihat dari kata simplified tersebut, kita nggak bisa menebak artinya lagi karena hatinya udah hilang dari I tersebut. Baca ya, maksudnya artinya tetap cinta. Jadi wo ai nih itu I-nya nggak ada gambar hatinya lagi. Coba Riyadna, saya ingat sekali dia menerjemahkan nih Pak Koco Ya, Pak. di Batam, ya kan? Ah. Ngomong Indonesia, orang Indonesianya Pak Isbetnya ngomongnya panjang gitu kan. Riyadna nerjemahin, maafin. Terus kita bilang terusin Riyadna, udah gitu. Nah, kayak gitu. Bahasa Indonesianya panjang, terjemahannya gini juga. Tulisannya ribet, bacanya cuma ai. Kita udah ruwet bacanya artinya apa, baca cuma ai. Ya, jadinya cuman ai. Jadi kalau itu jadi nggak usah nulisnya susah ya Pak ya. Ya, kalau dulu saya waktu pertama kali belajar karena simplified ini kan baru pada tahun 50-an ya. Ya. Jadi kalau misalnya itu saya dulu waktu pertama kali belajar menulis karakter Cina semuanya masih pakai cara tradisional. Wow. Jadi stroke-nya lebih banyak titik garisnya. Kalau dibanding dengan hiragana katakana lebih sulitan mana, Mbak? Kalau hiragana katakana lebih sederhana hiragana katakana. Tapi kalau misalnya mereka kanjinya kan tetap mereka pakai yang tradisional, Pak. Oh iya. Kanjinya sama dengan yang ini. Kalau kanjinya Jepang. Oh iya. Jadi makanya kalau rata-rata mereka masih bisa nebak-nebak atau masih bisa mirip lah untuk kata-katanya. Ya, Nak. Ya, Ibu. Dari tradisional ke simplified itu sangat-sangat beda ya. Hanya bawahnya aja tuh yang sama kan ya. Betul. Terus mereka mempunyai kesepakatan berubah itu dengan pemerintah. Tulisan yang itu seperti itu didorong oleh pemerintah karena pemerintah mau menyederhanakan kayak kita lah EYD dulu Ejakan Suwandi. Dulu ada Pak Sukoco SOE. Iya, betul. Disederhanakan tapi bilangnya disempurnakan kan? Iya. Jadilah SU gitu. Nah, sama juga dengan yang kayak gini ya dipaksakan ya top down sih ejaannya. Ada kemungkinan nggak malah dirubah lagi kayak ai itu kan cuma digambar hati aja udah sama kan? Gambar yang hati itu. Ya. Sekarang sih mereka nggak ada rencana untuk ini ya. Kalau Taiwan masih menganggap bahwa mereka masih mau tetap mempertahankan yang tradisional. Mereka masih menganggap mereka nggak mau sama Tiongkok negaranya. Tapi kalau mereka nanti belakangan karena One China bisa aja mau nggak mau ikut jadi simplified. Tapi saat ini Hong Kong sama Taiwan masih menggunakan tradisional. Ya, jadi kalau misalnya itu yang ini sekarang basicnya. Kalau ini kan tadi ai, itu masih gampang. Nah, tapi kita sekarang udah ngomongin Hanyi Pinyin. Hanyi Pinyin adalah juga cara romanisasi. Mereka kalau misalnya bahasa Mandarin itu mereka nggak pakai mereka nggak pernah ada pakai alfabet. Mereka hanya nulis seperti itu, bunyinya seperti itu, udah. Tapi karena Cina sudah terbuka, maka mereka juga membentuk Hanyi Pinyin adalah cara romanisasi sehingga orang asing bisa belajar bahasa Mandarin. Nah,
dulunya kalau misalnya kayak kurikulumnya di Singapura aja untuk anak-anak yang belajar bahasa Mandarin, dulunya nggak pakai Hani Pinyin, pokoknya mereka nulis gini, bunyinya segitu udah. Tapi seiring dengan sekarang zamannya sudah lebih modern, mereka sekarang mengajarkan anak-anak di Singapura dengan Hani Pinyin. Kalau di Cina saya nggak tahu ya Pak ya, mereka masih belajar Hani Pinyin nggak? Kalau anak-anak. Apa itu Hani Pinyin? Hani Pinyin adalah romanisasi. Jadi yaitu mulai dari karakter dan juga cara penulisan. Kayak tadi kita bilang ma ini ya, ibu ya. Itu ya mereka nggak ada tulisan ma-nya nggak ada tulisan aslinya, nggak ada tulisan ma-nya itu ibu. Pinyin. Mereka nggak ada tulisan ma. Mereka hanya tulis seperti ini, semua orang bacanya ma. Pinyin. Nah, tapi habis itu karena memang akan dipelajari oleh orang asing, maka dibuat adalah MA, bacanya ma. Dan ini adalah adalah cara biar orang asing bisa mendekatkan bunyi dan menjadi romanisasi. Hani Pinyin adalah kalau misalnya zaman dulu mereka ada kayak sejenis alfabet, tapi mereka tidak menggunakan romanisasi huruf alfabet ABC. Nah, di sini untuk bahasa Mandarin mereka menggunakan 4 nada. Nah, 4 nada itu yang kita kemarin selalu pelajari adalah ma, ma. Jadi kalau misalnya itu ma. Jadi nada pertama adalah ma. Oke, nada keduanya ma, naik ma. Terus yang nada ketiga adalah ma. Terus yang terakhir adalah ma. Jadi kalau misalnya kayak mama wo, ibu marahin saya. Karena mama kan tetap mama. Kan mama kan berarti ada satu mama. Ma marah. Wo. Ma wo. Ma. Karena ma-nya itu nada keempat. Tapi kita lihat karakternya memang berbeda. Kayak tadi ini di sini kuda. Kuda ma. Ikan. Nah, kuda. Kalau yang ini adalah mapi itu kalau kayak kita suka itu namanya nggak bisa rasa. Terus kalau misalnya kayak kita yang Pak Wedi bilang tadi bagian penyakit yang pelajaran terakhir dulu banget itu adalah kayak kalau dibius mapi. Ma kan nadanya nada kedua ma. Ya. Nah, ini juga adalah pronunciation-nya karena mereka begitu romanisasi, mereka mendekatkan bunyinya dengan bahasa kita. Dan ini adalah mereka, tapi karena banyak alfabetnya yang di Romawi tidak ada di Mandarin, atau banyak bunyi yang memang tidak bisa diromanisasikan. Akhirnya dibuat seperti ini tabelnya. Yaitu kita bisa lihat yang unaspirated adalah yang tidak meletup sama yang aspirated yang meletup. Yang meletup sama tidak meletup. Jadi po, mo, po. Yang fontnya yang belakang ini sebenarnya adalah pendekatan bahasa Indonesia lah. Yang ini. Pelafalan Indonesia yang fontnya berbeda. Tapi itu karena jadi po, mo, po. Oke, jadi kita coba sama-sama ya. Po, mo, po. Mo, Oke. Ya, jadi kita bisa lihat bedanya antara yang tidak meletup sama yang meletup. Po. Nah, yang orang biasanya suka pakai lembar kertas. Po.
Ada ininya. Kalau po nggak ada letupannya, tapi kalau po kertasnya bergerak atau pakai tisu. Nah, yang baris kedua te, Te, he, ne, le. Le. Ya. Jadi te, te, ada te, ada letupannya. Hmm. Nah, kalau yang keterangan ketiga ke, he, Ke, he. ya. Ke, he. Jadi kita sebenarnya kalau kita bilang sebenarnya mereka mundur satu. Jadi kalau kayak kita B itu bunyinya kan B biasa, tapi kalau di sini kita jadinya ke tingkatnya ke P. Begitu P harus P yang double, P. Didobelkan lah gitu ya. Jadi TT jadi te sama K karena G bunyinya adalah ke, yang bagian K-nya itu jadi ke. Nah, juga yang ini ci, ci, si. Yang J itu bukan bacanya J, bacanya udah sebagai C. Ci, 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 si. Bagian. Nah, Kemudian, ya Pak, ya Pak. kalau nyebut Bogor itu gimana jadinya? Bogor. Bogor. Oh. Bogor. Nggak ada go Pak. Jadi mungkin mereka harus cari. Saya nggak pernah tahu istilah Bogor itu kalau bahasa Mandarinnya apa. Nanti saya cari Pak. Bogor. Okay. Bogor. Kayak kita bilang Batam. Batam itu nggak ada ta, nggak ada t. Jadi Batan, tan. Atau kalau enggak jadi tulisnya jadi Batan. Kalau mau pakai d, t, berarti kalau mau bunyinya Batam, berarti harus pakainya d. D, badan kita, badan. Tapi kalau misalnya mau pakai yang pakai T, berarti Bapa Tan. Oh iya. Makanya kayak kita bilang kayak Beijing itu bacanya bukan Beijing karena B itu adalah bunyinya udah seperti P. Peking ya. Jadi Beijing. Oh. Beijing. Jadi kalau begitu benar ya, sejak dulu dibilang Jakarta Peking. Udah, Nah, ya, udah benar. Peking itu adalah pendekatan kita pada saat dulu kita dengar. Ya. Jadi kalau misalnya itu kita dengarnya apa ya, kayaknya Peking lah, tulisannya udah kita tulis Peking. Tapi kalau sekarang sudah distandarkan, mereka tulisnya adalah Beijing, tapi bunyinya kalau orang kita seharusnya sekarang kita setelah pelajaran ini kita bacanya jadi Beijing. Oh. Oke. Beijing. Oh, Beijing ya. Terus dia itu ci, terus bawahnya lagi ce, re. Re. Yang itu lebih panjang dikit. Ce, re. Sementara kalau re-nya pendek ya. Yang ya, terakhir. Re. Oke. Jadi ini adalah cara pronunciation-nya alfabet dari Hani Pinyin. Oke, berikutnya yang ini adalah yang mereka kan ada konsonan, kita tadi yang di sini kita semua ngomongin konsonan ya. Huruf pertama. Nah, yang ini di bawahnya itu ada yang vowelnya. Vowelnya apa namanya? Vokal ya. Nah, itu adalah A, O, E, I, U gitu kan yang di sini ya, yang di kelompok kedua. Yang di kelompok 2 sini. Ini adalah vokalnya mereka, dan itu banyak yang kombinasi kayak ui, au, kayak kita tadi how. Itu adalah ao bunyinya, au. Jadi he, au, how. Terus tapi kalau kita perhatikan yang ada di sini yang ada titik 2 ini, itu adalah i, bunyinya i, mulutnya u, i. Jadi kayak tadi ni yang perempuan, yang ni gini ya, itu adalah n,
bunyinya, tapi pakai ini. Jadi ni, Nih. Nah. bunyinya i tapi mulutnya u. Oh, Jadi Ni. ni. nih. Oke. Ni. Jadi ini adalah yang basicnya untuk kita untuk pronunciation umum. Mungkin kita bisa coba lihat yang berikutnya, yang bagian yang sederhananya juga kita ngomong. Ini adalah welcome, Huaning. Oke. Ini kita misalnya Nin Hao. Ni hao. Nin Hao. Oke, Ni hao. bedanya apa Nin Hao sama Ni Hao? Halo. Oke, di sini kita bisa lihat ada bedanya karakternya. Coba lihat dari karakternya aja dulu. Karakternya ada beda nggak yang antara ni, Ada. nin sama ni? Bedanya di mana? Lebih ruwet. Lebih ruwet. Bawahnya apa, Pak? Tapi coba lihat. Bawahnya tuh orang salaman ya. Bukan, bawahnya itu ada hati. Ada hati. Yang kayak tadi yang ada di I. Nah, jadi kalau misalnya karena saya menghormati, saya biasanya pakai nin hao. Nin hao. Ya, jadi kalau misalnya kayak bapak, ibu yang orang kita hormati, kita bukan bilang ni hao. Jadi kalau kayak hierarki ya saya bilang nin hao. Dengan ada hati karena saya ada ininya. Ada ungkapan hati sopan santunnya saya. Yang nin tadi itu ya, yang pertama ya. Ya, jadi kalau misalnya kayak saya ke Pak Koco ya, saya nggak bilang ni hao, saya bilang nin hao. Oke. Karena saya menghormati. Terima kasih. Ni hao. Ya, kalau Pak Koco ya sama cucu ya ni hao. Tapi Ya. mereka nin hao. Kata-kata nggak bisa bedain juga. Ya nggak apa-apa, sama-sama udah ni hao. Oke, ini ada beberapa. Kita cuma mau belajar untuk kita vocab-nya, tapi juga lebih untuk kayak membiasakan dengan pingin lagi ya. Karena kan kita sudah sekian lama nggak baca alfabetnya lagi. Jadi di sini adalah Qing Wen, mohon tanya. Qing Wen. Qing itu nada ketiga ya. Qing Qing Qing. Wen. Wen nada keempat. Jadi Qing Wen. Chen Ming San Xian Sheng Ma. Betul Bapak. Chen Ming San Xian Sheng Ma. Nah, Bapak nadanya udah bagus kan? Nah, terus kalau itu bawahnya wo bu shi Chen Ming San. Dui. Hao. Terus habis itu maaf, berarti salah kan? Wo bu shi bukan. Dui bu qi. Dui bu qi. Bebusi. Dui bu qi. Qi. Chen Ming San. Terus jawabnya mei kuan xi. Enggak apa-apa. Terus habis itu? Habis itu bawahnya? Sejen. Nah, jadi yang di sini kita lihatnya J-nya juga bukan kita punya bukan Jian ya. Kita udah otomatis Jian, Cai Jian. Jadi Cai Jian sampai jumpa. Karena Cai itu sampai, Jian jumpa. Ya. Jadi kalau misalnya itu kita bisa bilang mingtian jian, sampai jumpa besok. Besok jumpa. Jadi ini adalah beberapanya. Nah, kalau misalnya sekarang konteksnya yang tadi salah orang. Sekarang ni hao. Terus kayak gitu si Chen Mingsan-nya bilang ni hao. Orangnya masih nanya nih yang mau jemput di bandara. Qing Wen. Nin si Chen Mingsan 先生吗？像什么？您是陈明山先生吗？Berarti kalau yang karena dia adalah sekarang benar orangnya, dia jawabnya 对。我是陈明山。Enak banget bahasanya. Oke.
Yang ini sih nggak usah terlalu dipikirin lah ini. Yang baris berikutnya. Tapi kita mau lihatnya saya mau liatin yang ini. Di sini adalah Huaning Nin. Huaning Nin. Huaning itu selamat datang. Oh, Ya, saya menyelamat datang, senang menyambut. Huaning Kita sambut. Dan dia masih pakai nin ya, karena menunjukkan hormat. Huaning Huaning Nin. Huaning. Ya, terus dari gitu dia bilang karena disambut jadi bilangnya jawabnya, 谢谢你，谢谢谢你， ya, Wang Xiaojie. 王小姐。 Ya, Nona Wang. Jadi kita memang semuanya masih pakai nama keluarga ya, sama juga. Jadi kalau misalnya itu Wang sama Chen, jadi kalau kayak saya Yang, memang semuanya menggunakan semua vocabnya menggunakan bahasa Mandarin, menggunakan lama keluarga. Oke, ini adalah beberapa vocab kita. Sengzhi, wo. Di sini kita ada wo, nin, ni sama nin. Nadanya beda ya. Ni, ada ketiga sama nin, nada kedua. Ni hao. Kalau Ni hao. ni hao 你 sama 好， nin hao. 您好， Ya. Jadi ini wo jiao. 保教， Jadi kalau misalnya Pak Wendy bilangnya apa kalau memperkenalkan diri? 我是我是我是 Wendy atau 我叫 Wendy. 我我是叫哦 Ya. 我这个 Jadi saya bernama atau saya dipanggil Wendy. Nah, ni hao, nin hao. 是 sama 不是。不是是不是 ya, 不是 bukan. Jadi pu itu adalah negatifnya. Kayak bahasa Inggris. Ini not-nya. Jadi Putong, not-nya. Kenapa, Pak? Putong, tidak mengerti. Putong, tong putong. Ya. Jadi kalau misalnya itu Mandarin juga banyak pakai question tag. Kalau question tag kalau kita belajar bahasa Inggris, you are siapa-siapa, are you not gitu kan, atau isn't it this is Monday, isn't it? Nah, yang begitu mereka pakai question tag-nya itu lebih ke 是不是 是不是 ya atau enggak. 是不是 欢迎 Ya, jadi misalnya kalau saya tanya sama Pak Wendy, 对不起，你是不是 Wendy? 我是 Wendy， Ya, 不是 我是. Jadi nanyanya gampang kan? 是不是? 我是 apakah gitu ya? Ya, jadi iya atau enggak sih gitu. 不是 Padahal ya apakah Anda? Yang ini adalah ma hanya Bisa untuk juga kan jawab sebagai kalau bukan kan wo buse ya. 我不是 wo buse. Ini ma di sini hanya sebagai untuk bertanya. Jadi kayak kita 我是 kahnya lah. Sudah makan kah? Ma di belakang. Terus 对不起, maaf. 对不起 di sini 对不起。不是不是不是对不是不起。Terus 没关系。没关系 Si, ingat ya si, nadanya keempat. 没关系。 Si. Terus 请问 请问 问 先生先欢迎欢迎欢迎老师老师小姐小姐 the itu lebih ke partikel aja di antara itu water milik menjadi deskriptif untuk kepemilikan. 对 对对 对 betul. 再见 再见 wah hafal nih 再见谢谢 谢谢 oh paling hafal udah itu dah 再 Nggak pernah 见谢谢 Oke, terus dari tadi kita ada 早上 早上 itu pagi 早上早上早上下午下午下午 itu sesudah siang sesudah tengah hari 早安 晚上
Wansang. Siang. Wansang malam. Malam. Oh, bukan saoan yang malam ya. Teman. Jadi kalau misalnya wansang hao, jadi baru selamat malam. Wansang hao. Kalau wansang aja malam, Ya. caosang aja pagi. Jadi wansang hao. Nah, tapi kalau yang untuk kita di Asia Tenggara, kita bilang caoan, uan, wanan. Pakai an aja gampang. Caoan, uan, wanan. Wansang. Oke. Jauh malam. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini. Oh, Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ini kita mengulang terus ya. Oke, dan ini udah masuk ke pelajaran yang kedua. Jadi waktu itu kita ada menyederhanakan membuat kata umum buat kita kombinasi kata. Jadi waktu itu kita bilang wen. Yang di sini yaitu kata wen. Kita membuat jadi qing wen. Qingwen. Mohon tanya. Apa boleh mohon izin untuk tanya. Nah, terus kalau itu jin masuk. Qing jin. Silakan masuk. Qing qing lai. Ya, atau qing jin lai itu masuk ke dalam gitu. Qing qing. Nah, terus dia itu cuo duduk. Kayak itu kan kelihatan dua orang duduk ya. Ya. Gambarnya ya, cuo duduk. Ya. Terus dia itu kalau itu silakan duduk. Qing cuo. Qing chuo. Nah, qing Qing cuo. chu. Terus makan. Ce. Qing ce. Qing ce. Qing Wah, Pak Wedi udah bisa menjamu kita makan qing Kalau bilang ce. silakan, cing cing. Enggak ada. Enggak. Oh, enggak ada itu salah kalau gitu. Qing ce. Cing ce. Nah, terus udah gitu kalau makan nasi, silakan dimakan nasinya. Cing Qing ce fan. Qing ce fan. Oh, cing he kafe. Qing he cha. Qing he, silakan minum. Bisa qing he cha, qing he kafe. Tuh, kocok kafe. Qing he kafe. Kafe. Qing he, qing ce, qing zuo, qing zuo ya. Jadi kita dengan kata vocab kata kerja kita udah bisa kembangkan menjadi kalimat yaitu qing ce atau qing jin, silakan masuk. Duduk apa tadi? Duduk. Hah? Duduk apa tadi? Cuo. Zuo. Chuo. Ini Pak, gambarnya kan dua orang duduk. Oh iya. Ya. Gambarnya dua orang duduk. Ini zuo, Chuo. Qing cuo. qing zuo. Sit down, please. Qing cuo. Ya, qing zuo. Qing chuo. Nah, jadi sekarang kita mau kombinasi lah, ya. Kita coba kita mulai kombinasi. Nah, sekarang kalau misalnya itu Liao ma. ni yao titik-titik ma. Nah, misalnya Anda mau sesuatu kah? Gitu ya. Liao ma. Nah, sekarang saya tanya misalnya, Bapak mau makan nggak? Ni yao. Liao. Niao. Ni yao apa? Ce ma. Ni yao ce ma. Ce ma. Anda mau makan nggak? Ni yao ce ma. Atau ni yao zuo ma. Ni yao zuo ma. Ya, ya. Mau duduk nggak? Kalau misalnya kayak Pak Anton cuma mampir ke rumah Ibu Dira, tapi nggak mau masuk, ni yao jin ma. Ni yao jin lai ma. Kan kalau saya cuma mampir tapi nggak mau masuk, ya udah mau masuk nggak? Jin ma. Oh, masuk na. Niao chen ma. Niao chen ma. Jadi kita bisa variasi membuat kalimat lain dengan tadi kan kita semua pakai chin kan, yang cuma silakan. Kita ngomongnya di sini chin semua karena kita awalnya lebih sederhananya hanya untuk membuat kombinasi silakan makan, silakan duduk, silakan ini. Nah, sekarang kita tanya, mau nggak? Yao itu mau. Tapi karena kita tadi ada si, bu si. Nah, sekarang adanya yao, bu yao.
不是 Tadi kan yao ini sekarang yao sama puyao. 你要不要？maukah kamu? 你要不要？你要不要喝茶？ 你要不要喝茶？我不要，谢谢你。 Pakai apa lagi nggak? 你要不要喝茶吗？ Enggak, Nggak. enggak. Jadi enggak ada ma-nya lagi kalau misalnya sudah yao puyao. 你要不要？ Karena kan sudah dikasih pilihan mau apa enggak mau. 你要不要？你要不要？Oke. 你要 Oke. Nah, jadi kalau misalnya tanya sama Pak Agus, mau minum kopi enggak? Bisa pakai pilihan pertama, Kafe. bisa pakai pilihan yang kedua, Pak. Silakan. 你要 Puyo ke kafe. Wah, Oh, niao niao ke buyao kafe, kafe. betul. in cafe. Ah, Kalau terus nggak mau bilangnya apa? Ni puyau. Niyo Puyo. niao Puyo puyao. ke kafe. Terus Pak Wendy mau nggak? Nggak mau. Wah, jadi Puyau. 我不要喝咖 Wo 啡， puyau. Wo puyau. Oh, wo puyau, yes. Wo puyau. 我不要喝咖啡 atau 我不要 cukup. Jadi ini adalah kita bisa membuat kalimat dengan kata kerja yang ada di sekitar kita lah. Sekarang yang kayak gini hanya dengan ini kita udah bisa mulai dari 请做, tapi kita 你要做吧,你要不要做? Tapi kafe itu kok nulis karakternya panjang banget ya? Kafe, ya, karena yang ini itu semua ada mulutnya, Pak. Ada mulutnya. Tuh minumnya berapa kali tuh Pak Kauco? Berapa kali mulutnya tuh? Biasa lah. Berapa kali tuh? 1, 2, 3. Kalau cha kelihatan kayak pohon teh sih. Ya. Oke, jadi ini adalah yang kita mau sederhanakan. Nah, sekarang angka sedikit. Kita kembali lagi ke angka dasar. Kita dulu udah sampai jago kemana-mana. Sekarang kita coba angka dasar dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. Terus 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Terus kalau misalnya itu mereka sebenarnya nggak susah karena sudah sampai 10 berarti sei 11. 10 tambah 1. Sei, 12, 13, 14, 15. Terus ini ada 16, 17, 18, 19, 20. Nah, tapi ini yang kita kombinasi nih. Sama juga dengan apa? Sesan itu berarti berapa? 13. 13. Kalau 30 itu berapa? 30. 30. Oh, bukan 31 ya. Bukan. Kalau 31 berapa jadinya gimana? Pak San E. 31 31. 31. Ya, 31. 31. Ya, 31. 31. Kalau saya mau 83, Pak ada se-nya, se-10-nya belum. Pasesan, betul, pasesan. Siapa Sesan? Ya. Pasesan. Jadi kalau itu 1, 2, 3, 4. Ceban. Ceban. Wah, ceban. Bapak mainnya udah ceban. Nggak ada di sini. Oke, ada. Berikutnya, Pak. Jangan takut, Pak. Ini udah mau yang cepet-cepet. Oke. Nah, ini, Pak. Jadi yang sekarang kita kayak tadi, tapi kita ada link 0. Terus sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Oke. Habis itu ratusan gimana? Ipai. Pai itu ratusan. Ipai. Kalau ribuan? Cian.
Chen. 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 Jadi kalau 5.000 Wu Chen. Wu Chen. Wu Chen. Chen. Nah, sekarang kita di sini ada Wan. Wan itu adalah bahasa Hokkiannya itu ban. Ceban. 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 Kalau sekarang saya mau bilang 50.000 uang biru kita. Itu berapa? Uban. Uwan. Wan. Nah, kalau kita di pasar kita ngomongnya goban. Goban. Ya, ya. Karena itu bahasa Hokkian. Oh, gitu ya. Ya, bahasa Hokkian itu bukan tapi go. Go. Tapi goban, goceng. Cien kan? Cien itu bahasa Mandarinnya. Tapi kalau bahasa Hokkiannya ngomongnya ceng. Jadi Ceng. goceng, goceng. Goceng, ceng. Goceng, Goceng. goban. Cien, Jadi cien. cien, ucien sama ucien itu sama dengan goceng. Ngopek go. Ini kalau Yi Kan kok banyak mereka yang biasa goceng goban itu mereka kalau dipakai kita ngomong pakai ini dia ngerti nggak ya? Mereka ngerti, tapi biasanya karena kalau kita ke pasar kita pakai, kalau kayak kita ke Jawa lah ya, kita ke pasar di Jawa nih, kita kalau pakai bahasa Indonesia dimahalin kan, karena dianggap ini pendatang. Karena kalau kita di pasar pasti bisa ngomong bahasa Jawa lah. Karena bahasa Hokkian itu kan bahasa daerah kan, lebih ke bahasa dialek. Iya, kita kalau ke Glodok kalau pakai ngomong pakai bahasa sedikit-sedikit goban lah, inilah malah dimurahin. Ya. Lebih murah, karena kan maksudnya saya kan berarti orang pasaran mereka sama. Saya nggak mau pakai bahasa Mandarin. Dulu waktu saya pertama ke Batam, kan saya gaya nih, nggak ngerti ya, Pak Wendy tuh nanti waktu dulu kan masih culun-culunnya. Jadi saya begitu saya nggak ngerti. Mereka di sini kan rata-rata semua orang pakai Teochew kan, bukan orang Hokkian. Jadi karena Teochew itu bahasanya beda. Misalnya kayak kita kalau Hokkian itu bilangnya go, kalau mereka di sini bilangnya ngo. 5. Go itu bukan go tapi ngo. No. Jadi, tapi kalau pocket-pocketnya ada berapa yang beda-beda lah gitu, beda tipis kayak bahasa Sunda sama bahasa Jawa. Jadi karena saya kurang ngerti, mereka biasa baca bahasa Teochew-nya saya nggak gitu ngerti, saya langsung pakai bahasa Mandarin. Gaya kan? Saya disangkain orang Singapura, langsung mahal. Jadi akhirnya saya pakai bahasa Hokkian aja sama mereka. Mereka ngomong Teochew, saya ngerti. Saya ngomongnya pakai bahasa Hokkian, nggak apa-apa, minimal sama-sama orang pasar. Ya. Oh, Cina Riau itu ya beda ya, Cina Riau ya. Cina Riau mereka di sini banyak kan memang campur Pak, ada Hokkian, ada Teochew. Tergantung asal muasalnya kan. Tapi kalau misalnya itu rata-rata di sini banyak Teochew. Itu termasuk kasta atau apa sih? Bukan Bu, lebih ke dialek ya. Dialek itu lebih ke asal kayak bahasa daerahnya. Mereka karena kalau kayak orang Hokkian itu daerahnya di daerah Fujian. Hokkian itu daerahnya Fujian. Ingat kalau kita dulu sekolah kita bilang kalau misalnya orang-orang darinya Hunan, nah itu Fujian. Pesisir selatan ya. Pesisir selatan. Jadi kalau misalnya itu di sini ada Wan, ada I. Jadi kalau tadi Pak Koco tanya langsung goban, ya goban itu ya uwan lah kalau bahasa Hokkian, bahasa Mandarinnya. Nah, ini jadi u. Ini jiu jiu. Oke, terus ini ini ada catatan sedikit. Kita itu kalau 2 itu nggak jarang pakai, misalnya 2.000. Kita nggak bilang qian. Kita bilangnya liang qian karena dibikinnya jadi double. Di sini ada double, orangnya double. Di sini ada double di sini. Salah di sini double. Liang qian. Kita kalau misalnya itu kalau 20.000 Liang Wan. Karena kita nggak pakai ya, kita pakainya liang. Qian.
Oke, nah ini 400万。 400 万。 400万itu berapa banyak ya uangnya? 1 juta, 10 10 juta. 100万 itu pai itu nolnya 2, wan itu nolnya 4. Juta. Jadi 4 juta. 4 juta. Oh. 400 万。 400万。 400 万。Oh, ya. Oh, 4 juta ya. Nah, tapi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, orang Asia Tenggara ini banyak ngada-ngada kan? Karena kan namanya juga kita ngomong asal adanya kan, karena kita pendatang, maksudnya bukan pendatang, kita udah campur dengan Asia Tenggara gitu bahasanya. Jadi pakai ini ada tiao. Tiao itu jadi juta. Jadi kalau misalnya kita bilang yang tiao 2 juta sebenarnya kalau bahasa orang Hokkien, bahasa di sini. Karena itu juga kalau orang Hokkien bahasanya no tiao, go tiao. Go tiao itu go tiao itu 5 juta. Tiao Karena 5 juta ya. tiao itu juta kan? Pernah dengar ya Pak ya, go tiao atau cak tiao 10 juta. Iya. Tapi itu kan bahasa Hokkiennya, tapi kalau bahasa Mandarinnya jadinya liang tiao atau shi tiao. Tapi kalau kita tiao itu kalau di orang Cina nggak ngerti mereka. Oh, nggak ada. Hanya dikenalnya oleh orang Asia Tenggara sini. Oh. Cetiao. Tiao, go tiao. Oh, ya. Tiao. Oh, captun? Captun 10 perak. 10 perak captun. Enggak ada, Pak. Tapi itu Hokkien kan, captun. Iya. Kue tiao. Kue tiao. Oke, jadi ini nggak apa-apa, kita nggak usah teruskan untuk yang bagian ini biar nanti kita nggak tepat waktu. Oke dah ya. Ini kalau mau latihan nanti saya bagikan di grup biar kalau misalnya itu bisa latihan untuk berapa bunyi bacanya. Oke. Jadi kalau misalnya kayak kita bilang 2,5 juta berarti 250万. yang 250万 karena dia adalah 250 wan. 250 10.000 ya. Ya, 250 puluhan ribu. Nah, jadi 250 adalah 250万. 250万. Begitu ya. Jadi bacanya berbeda daripada kalau kita pakai sehari-hari. Tapi ini bisa dilatih belakangan, dipecah-pecah lagi. Karena saya nggak mau nanti takut waktunya nggak cukup. Ini ada yang tadi waktu awal saya ada sampaikan, hari ini hari khusus. Kenapa hari khusus? Nah, hari ini adalah ini salah. Maaf tadi buru-buru. Ini pantes tadi saya tadi nggak nemu, hilang kemana ini. Ininya itu nggak ada. Oh, Mid-Autumn Festival. Jadi, 8月 15号. 8月itu bulan ke-8. 15号itu bulan tanggal 15. Dan hari ini adalah bulan 8 tanggal 15. Kenapa ini? Jadi kalau misalnya setiap tanggal 15 itu bulan purnama karena kalender Cina itu berdasarkan bulan. Yeah. Jadi setiap 15 itu pasti bulan purnama. Nah, ini 8月15号. Kenapa? Ini adalah pas tengah-tengah mid autumn, musim gugur. Nah, jadi Taiki September. 8月 sekarang. Ini kan kalender Cina, Ibu. Oh. 8月, makanya kan lebaran Cina tahun baru Cinanya itu kan bulan Februari, Maret. Iya. Nah, sekarang ini baru bulan 8. Bulannya ditambah 1 bulan. Ya kira-kira gitulah Pak. Kadang-kadang juga bisa lebih mundur lagi. Tapi jadi karena hari ini adalah 8月15号, hari ini jadi sebenarnya bulan purnama. Nah, ini adalah Zhongqiu Jie. Zhongqiu itu di tengah-tengah musim gugur. Zhongqiu Jie. Dan sekarang kayaknya malam 15 deh. Betul. Hari ini.
Kan sekarang ini kalau di Islam tanggal 14 malam 15 kan 14, 15, Ya. 16. Mirip-mirip lah Bu untuk hitungannya. Ya benar-benar. Ini hari spesial. Ya, karena ini adalah Mid Autumn Festival, Zhongqiu Jie, ya, Jie itu perayaan, jadi festivalnya Zhongqiu. Zhongqiu itu adalah Mid Autumn-nya. Jadi kalau misalnya itu orang bilangnya Zhongqiu Kuai-le. Selamat hari merayakan Zhongqiu Mid Autumn. Dan kalau misalnya di Tiongkok itu hari libur. Kalau misalnya kayak di Singapura ini, nah kita ngerayainnya gimana? Ada yang tahu nggak Bulan. ngerayainnya? Sengri Kuele. Biasanya kalau itu kalau yang kayak kita di daerah-daerah itu suka ada lantern. Lentera begitu yang Ya. anak-anak suka pakai itu. Tapi yang paling lebih sering lagi yang kita tahu merayakannya apa? Iya, Kue bulan. beranjang. Kue bulan. Kue bulan. Kue bulan itu sebenarnya. Kemarin kita udah makan nih kue bulan. Nah, tapi Di ini mana, Pak? jadinya biasanya justru dimakannya itu bersama dengan keluarga. Ya, jadi kalau kayak gini malam ini saya harus telepon ibu saya. Biasanya makan sambil ceritanya kan sambil makan terus menikmati bulan purnama gitu. Oh. Kue bulan Belitung. Nah, yang ini ada ceritanya juga. Jadi mereka sebenarnya sudah mulai ini kan kalau kayak gini kan sebenarnya mulai dari sebelum BC ya, sebelum Masehi. Tapi pada zaman dinasti Yuan pada tahun 1200-an itu ada kerajaan yang nggak baik sama rakyat. Jadi mereka itu mau janjian untuk berontak, nggak bisa kan, karena kan sensornya kuat. Jadi mereka bikin kue-kue begini, di dalamnya itu diberikan pesan untuk untuk menyerang kembalinya itu berontak pada tanggal malam ini, Zhongqiu, bulan ke-8 tanggal 15 ini. Jadi karena seperti itu mereka bisa berhasil meruntuhkan kerajaan yang semena-mena dan mereka bisa lagi kembali makmur, dan sejak itu juga jadinya lebih populer lagi untuk orang membuat kue bulan ini. Oh. Lihatlah kue bulan sama kue keranjang sama apa nggak? Beda, Pak. Beda. Beda. Kalau Beda, kue keranjang kacang itu hijau, Pak. itu sticky, nien, nempel-nempel. Itu Ya. ketan dari Nempel-nempel. ketan. Kalau Iya. yang ini yang hitam-hitam itu dari apa, Ibu? Ibu tahu, Bu Dira? Kacang merah ya? di dalamnya. Wijen. Bukan. Ada yang pakai dari kacang merah ya, Bu Linda. Tapi ada juga yang dari biji bunga teratai. Oh, Jadi bunga teratai bijinya dibikin. Jadi dibikin jadi lembek-lembek itu, dan itu makanya juga dari kasih gula ya jadi manis. bunga teratainya seberapa banyak ya itu? Ya buat bikin bijinya segitu banyak. Iya. Padahal teratai itu satu bunga aja cuma berapa biji. Ya, jadi kalau misalnya itu ada yang ini dan mereka sekarang kalau yang tradisional banyak yang pakai ada telur asin. Tengahnya itu. Telur asin di tengahnya itu. Ah. Kuning telur asin. Hmm. Ya, jadi ada yang karena misalnya mau lebih keren jadinya bikinnya double yolk, dua kuning telur, karena kan kelihatannya jadi kayak bulan kan, Pak. Nah, Ya. tapi sebenarnya gini, makanya saya mau tadi buru-buru cepat selesai, bukan karena apa, saya mau ada satu YouTube yang saya sudah cek, saya mau tunjukin sebentar, dan ini adalah asal muasalnya kita melakukan untuk Perayaan. untuk perayaan ini. Tunggu. Ya. Itu kalau kue keranjang mah buat nimpuk setan tuh, Wendy. Ya, Tiap tahun baru tuh.
Tiap tahun baru ya. Tunggu saya share screen yang saya sedikit sebentar. As the legend goes, in the distant past there was a beautiful woman called Chang'e. Her husband Hou-yi was a brilliant archer. At that time, there were 10 suns in the sky, and the people on Earth were living in the blistering heat. To save the Earth, Hou-yi used his bow and arrow to shoot down 9 of the suns. Hou-yi was respected as the national hero and received an elixir of immortality as a reward for saving the people from the heat of multiple suns. However, the elixir only had enough for one person, and both Chang'e and Hou-yi didn't want to leave each other. But one day, one of Hou-yi's students tried to steal the elixir when he wasn't home. In order to protect the elixir from thieves, Chang'e took the magic elixir of immortality. Then she flew to the moon and became the moon goddess, leaving her husband behind. Alone on Earth, Hou-yi missed his wife so much that he made an offering to the moon and tried to find the shape of Chang'e on the moon. To remember Chang'e, Chinese people worship the moon by eating fruit and moon-shaped desserts called mooncakes. This is the legend of the origin of the Mid-Autumn Festival, which is also called the Moon Festival. Nowadays, the Mid-Autumn Festival, which is also a harvest festival, has become a family holiday like Thanksgiving. Chinese people celebrate the Mid-Autumn Festival by having a large dinner with family, worshiping the moon with gifts, traveling, viewing lantern shows, eating various desserts, and flying lanterns to pray for their happiness and the happiness of their families. Search China highlights Mid-Autumn Festival. Very good. Ya, jadi itu adalah sekilas mengenai Kue bulan nih. So, Mid-Autumn Festival. Jadi ini adalah festival yang dilakukan, dan saya punya bulannya. Tapi Mantap. nggak bisa dibagi-bagi. Tapi di sini kita bisa lihat. Kalau sekarang packagingnya dia udah dibikin seperti ini satu-satu sehingga dia tetap kedap. Tapi kalau yang ini kan yang udah sini ya. Dan biasanya kita potong lah biar kita makannya bisa nggak dimakan sendiri. Nah, jadi seperti ini. Yang ini ada ada ininya, ada yolknya di tengah. Oke. Udah habis kemarin, Mbak. Udah habis ya Bapak ya. Bapak cepet banget makannya. Jadi biasanya sih sebenarnya hari ini adalah puncaknya lah. Kita setiap itu sudah merayakan seperti biasa. Tapi kita biasanya baru keluarga itu baru kumpul-kumpulnya malam ini. Oh, terlambat Jadi berarti. makanya kita ada seperti ini kan. iya betul. Jadi maaf secara virtual aja saya sharingnya. Kan udah ada alamatnya masing-masing, Riatna. Kita semua udah kasih alamat ke Riatna. Oh ya. Dikirim ke alamat masing-masing ya Pak ya. Fotonya bisa Pak. Jadi ini adalah jadi kalau misalnya itu untuk hari ini banyak orang kirim WA bolak-balik atau SMS untuk mengucapkan Zhongqiu 快乐. 中秋快乐
Karena tadi kan kita bilangnya Zhongqiu ya. Sebentar ini. Oke. Ini Zhongqiu. Kita adalah Zhongqiu Kuai Le. Ya, Zhongqiu Jie. Jadi Zhongqiu Kuai Le. Ya, Zhongqiu Kuai Le. Jadi ini adalah yang kita bisa ini. Oke, kalau gitu sekian dulu ya. Kayaknya udah masih ada waktu sebenarnya. Cukuplah ternyata. Apa? Tunggu, saya susah. Oke, Secien. Saya lagi sedikit pusing. Pak, saya nggak bisa stop share, Pak. Saya stop share. Saya lagi panik. Ini kayaknya suaranya agak lucu sedikit. Secien. Secien ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, Jadi, Secien. kita kelas lagi berarti Bapak Pak Wendy kapan? 2 minggu, tiap 2 minggu ya? 2 minggu ya. Oke, siap. Ya. Secien. Jadi, Zhongqiu Kuai Le. Secien. Oke. Secien. Oke. Pak Agus, Bu Linda, Bu Dira, Yuk, Pak Secien. Wendy, ya bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Autumn. Makasih loh, Se. Sisi. Mhm.